Oke, jadi langsung aja kita mulai diskusi kita pada hari ini mengenai kasus sense of community yang ada. Jadi dalam kasus ini terdapat seorang mahasiswa baru yang awalnya cukup aktif mengikuti kegiatan resmi maupun informal angkatannya. Namun seiring berjalannya waktu, mahasiswa tersebut mulai merasa bahwa keberadaannya tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap kehidupan angkatan dan hubungan dengan anggota lain juga masih kurang dekat. Nah, dari kasus tersebut terdapat 5 pertanyaan yang akan kita bahas. Nah, jadi langsung aja saya bacakan pertanyaan yang pertama, yaitu apakah mahasiswa tersebut sudah dapat dikatakan memiliki sense of community? Silakan jelaskan alasannya. Jadi mungkin saya akan menjawab terlebih dahulu. Jadi menurut saya mahasiswa tersebut sudah memiliki sense of community meskipun belum optimal. Nah, kenapa belum optimal? Jadi keterlibatan dalam berbagai kegiatan oleh mahasiswa tersebut, baik kegiatan resmi maupun informal, serta adanya keinginan untuk berinteraksi dan berkontribusi kepada angkatan. Mengapa dapat dikatakan mahasiswa tersebut memiliki sense of community? Tapi selain itu, mahasiswa tersebut juga merasa bahwa komunitas dapat memberikan sesuatu yang berarti bagi dirinya, sehingga menunjukkan adanya rasa keterikatan terhadap komunitas. Namun, sense of community yang dimiliki masih belum kuat, dikarenakan ia merasa keberadaannya tidak terlalu memberikan pengaruh, dan hubungan dengan anggota lain juga masih terbatas pada kegiatan formal. Jadi, dapat dikatakan bahwa rasa memiliki terhadap komunitas sudah mulai muncul, tapi belum berkembang menjadi keterikatan yang kuat. Gitu sih menurut aku. Nah, baik. Langsung lanjut ke soal kedua, yaitu menurut kalian elemen sense of community apa saja yang belum terbentuk dengan baik dalam kasus tersebut? Dan bagaimana keterkaitannya dengan kondisi mahasiswa? Ya, jadi kalau menurut aku eh, elemen itu kan ada empat, ada membership, ada influence, ada integration dan fulfillment of needs, sama ada shared emotional connection. Kalau dari membership, dia tuh kan anggota sah, tapi dia merasa tidak diterima secara emosional. Dia merasa ada kelompok-kelompok yang udah terbentuk dan membuat dia tuh seperti orang luar lah gitu. Kemudian untuk elemen selanjutnya itu ada influence. Dia tuh merasa keberadaannya tuh nggak membawa pengaruh bagi angkatan dia. Dia merasa kesulitan menyampaikan pendapat dan juga merasa suaranya tuh tidak memiliki ruang gitu. Kemudian untuk elemen yang ketiga, yang integration dan fulfillment of needs, eh, karena hubungan dia tuh nggak dekat, dia tidak mendapatkan bantuan atau informasi dari teman-teman seangkatannya. Dan elemen terakhir, yaitu shared emotional connection, karena dia tuh jarang dilibatin dalam interaksi sehari-hari, jadi dia tuh nggak punya pengalaman gitu sama anggota lainnya, gitu. Jadi menurut Fabian, semua elemen sense of community belum terbentuk ya. Belum Oke. terbentuk. Baik, untuk soal ketiga, apa dampak yang mungkin terjadi apabila kondisi tersebut terus berlangsung, baik bagi mahasiswa maupun komunitasnya? Oke, Jos. Jadi menurut aku kalau yang pertama bagi mahasiswa sendiri, kondisi itu tuh dapat menyebabkan dirinya menjadi semakin terasing, tidak dianggap, dan tidak memiliki tempat dalam komunitas. Nah, ia juga dapat menjadi semakin pasif dalam mengikuti kegiatan itu karena ya merasa kontribusinya itu tidak diperluin. Nah, kalau buat komunitas sendiri, kondisi itu membuat hubungan antara anggotanya itu menjadi kurang erat dan menciptakan kelompok-kelompok yang malah eksklusif. Akibatnya sendiri, rasa kebersamaan angkatan itu dapat melemah karena tidak semua anggotanya tuh merasa dilibatin atau memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Jadi bahaya banget ya dampaknya untuk kedua belah pihak. Oke, untuk soal keempat, menurut kalian apa yang perlu dilakukan agar dapat membentuk sense of community yang nyata bagi anggotanya? Oke, mungkin dari aku ya. Karena untuk membangun sense of community ini sebenarnya diperlukan dari dua arah. Jadi mungkin aku jelasin satu-satu yang pertama dari sisi anggota selain yang dirinya dia tadi, itu mungkin
dari komunitasnya bisa bikin, kalau memang ada acara, dibikin mata acara yang kayak sesi diskusi, tapi diskusinya per kelompok kecil gitu. Jangan sampai anggotanya terlalu banyak. Jadi kalau kecil kan semua orang dilibatkan ya. Jadi ada dari si yang tadi diomongin juga terlibat gitu. Terus juga sebenarnya yang diperluin dari pemimpinnya itu, misal ada acara, jangan cuma ngelihat nggak hadirnya doang, tapi juga aktif nggak aktifnya setiap orang yang datang gitu. Terus dari sisi individu yang tadi dibilang, ah, kalau menurut aku dia harusnya bisa ngambil PIC atau manpower lah istilahnya kalau ada acara-acara gitu di angkatan. Terus juga bisa ini eh, berkoneksi dengan satu dua orang gitu terlebih dahulu. Jadi kayak sebagai pintu masuk lah, satu dua orang terlebih dahulu kenalan, nanti lama-lama makin banyak makin erat hubungannya sama orang lain gitu. Menarik. Jadi untuk soal terakhir, bagaimana hubungan antara elemen sense of community dan apa dampaknya jika elemen-elemen tersebut dijalankan dengan baik terhadap kondisi mahasiswa dalam kasus? Oke, mungkin menurut aku tuh hubungan antara elemennya itu tentu untuk aku ya setidaknya nggak linear gitu. Dalam artian ketika kita sudah menjalankan membership, influence, integration, and fulfillment of needs, serta yang terakhir shared emotional connection, kita itu tidak hanya sekedar melaksanakan setiap tahapnya itu, oke, selesai membership, selesai influence, selesai integration and fulfillment of needs, dan selesai shared emotional connection, tetapi dia itu, aku memandangnya sebagai suatu siklus yang terus-menerus berjalan. Sehingga dengan adanya membership, tentunya ketika seseorang benar-benar merasa diterima sebagai bagian dari kelompok, dan bukan sekedar status doang, ia jadi lebih berani menyuarakan pendapat dan juga memiliki hak untuk mempengaruhi arah kelompok itu, maunya ke arah mana gitu. Kan gitu. Lalu dari suaranya yang didengar, tentunya kita itu menjadi lebih terdorong untuk terlibat aktif, dan juga keterlibatan itulah juga yang membuka akses kepada bantuan, informasi, dan segala sesuatu yang dibutuhkan anggota itu untuk berkembang lebih lanjut di komunitas tersebut. Dan terakhir, tentunya proses saling membantu dan terlibat secara langsung itu lama-kelamaan menciptakan pengalaman dan juga emosional bersama. Sehingga disitulah shared emotional connection itu berperan penting, sehingga memperkuatkan dan juga mengembangkan segala hal dan juga elemen yang sudah dilakukan sebelumnya menjadi lebih kuat dan juga lebih, ya istilahnya lebih solid lah gitu. Lalu untuk menjawab yang tadi, dampak jika siklus ini tidak dijalankan dengan baik, ya tentunya, atau dijalankan dengan baik pun sekalipun, ya tentunya bagi individu sendiri ya motivasi berpartisipasi meningkat karena kontribusinya berarti ya jelas dong. Kalau kita suaranya itu didengar, ya tentunya kan kita itu jadi ingin lebih berkontribusi gitu. Lalu ya bagi komunitas ya lebih banyak manpower dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari aku. Oke, jadi dari kelima pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa mahasiswa dalam kasus sebenarnya sudah memiliki dasar sense of community, tapi masih terdapat beberapa elemen yang belum terbentuk secara optimal, seperti kurangnya kedekatan, pengaruh, dan hubungan emosional dapat membuat mahasiswa menjadi kurang terikat dalam komunitas. Karena itu diperlukan interaksi yang lebih terbuka dan inklusif. Oke, mungkin itu saja diskusi dari kelompok kami. Terima kasih.